Eh, tetapi sebelumnya saya mau membahas dulu hal yang seru tadi malam, fight antara Randy dan Kakak J. Sebenarnya prediksi orang dari awal sudah banyak yang mensupport untuk Randy harus memenangkan pertandingan ini. Tetapi kalau kita lihat dari awal pertandingan pas wasit mulai mempersilahkan mereka untuk bertanding, itu Kakak J sangat brutal. Penyerangan yang dia lakukan hampir-hampir mematikan Randy, dan Randy sampai hampir tidak ada slag untuk menyerang. Sampai Randy punya posisi untuk menghindar saja sudah kacau, sudah balik badan lain dan sebagainya. Tetapi itulah kelebihannya petarung MMA. Kalau saya lihat, Randy sangat tenang, dan dia sebenarnya saat menyerang dia harus melihat posisi yang tepat. Dan ternyata dia mendapat satu kelemahan. Kakak J terlalu terbuka, dan Kakak J tidak mengkontrol bahwa di daerah ini yang Randy lagi targetkan, dia tidak memikirkan sampai ke situ. Ternyata Randy sudah menargetkan itu. Dan karena memang Randy adalah pemain MMA, maka dia punya tendangan juga, memang tendangannya tendangan bobot. Dan kelebihan MMA itu tenang, terus mereka itu tekniknya banyak. Mereka tidak terlalu membombardir tendangan, pukulan, tutak-tutak gitu seperti itu. Dan dari pertandingan ini ada pesan-pesan juga. Kita percaya diri itu bagus, tetapi kita harus tetap segan terhadap lawan kita, terhadap sesuatu hal yang akan kita hadapi. Percaya diri itu penting, tetapi harus tetap mempersiapkan diri juga begitu. Randy kalau kita lihat tadi memang dia diserang, tetapi daya tahan tubuh fisiknya memang sangat bagus. Karena mungkin menurut saya latihan yang selama ini dia lakukan mungkin latihan untuk masalah ketahanan tubuhnya. Dari bentuk tubuhnya memang dia sangat full, latihan fisiknya mungkin lebih full, atau memang seimbang dengan latihan dasar untuk bela diri, tackle-nya gitu. Kalau Kakak J terbilang sangat baik sekali, cuma terlalu ceroboh. Tapi saya sangat mensupport dua-dua karena memang sangat keren, sangat luar biasa. Kakak J kok masih yang terbaik Kakak J. Begitu. Bang Randy, selamat buat kemenangannya. Itu katanya itu hadiah terbaik untuk ulang tahun Bang Randy, anak-anaknya Bang Randy. Terbaik Bang Randy, semangat. Mungkin doanya Bang Randy kali ini dikabulkan oleh Tuhan ya begitu. Dan Kakak J, kotong tunggu penampilan berikutnya Kakak J. Semoga Kakak J bisa menampilkan fight kick yang terbaik Kakak J. Oke teman-teman, yang pertama pesan BPJS Kesehatan yang pertama saya mau sampaikan buat teman-teman sekalian, yaitu jika teman-teman mengalami cedera atau mengalami luka yang dikarenakan oleh kesengajaan, jadi teman-teman sengaja, itu ketika teman-teman masuk ke rumah sakit setelah diidentifikasi kronologi kecelakaan teman-teman, itu teman-teman nanti tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi begini teman-teman, perbiasakan kalau bisa kita harus tetap menjaga diri kita dan jangan melakukan hal-hal yang disengajakan membahayakan diri kita. Contoh, misalnya kita stres dan kita ingin membunuh diri, kita iris semua nadi-nadi kita, tangan kita, ketika dibawa dari rumah sakit ditanya alasannya apa. Kalau memang disengaja, no, tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga perkelahian teman-teman. Perkelahian itu tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan, karena jika dijamin itu sama saja pemerintah mendukung aksi-aksi perkelahian di mana-mana. Begitu. Yang ketiga, jika pasiennya masuk dalam keadaan minum minuman keras, beralkohol, lagi mabuk, itu tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan, karena sama saja pemerintah mendukung masyarakat terutama anak muda-mudi untuk terus mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan ketika teman-teman mengalami kecelakaan atau terjadi hal-hal cedera akibat sementara mengkonsumsi minuman beralkohol, maka mohon maaf, itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi itu beberapa hal umum saja. Masih banyak lagi sebenarnya. Saya lanjut lagi kepada hal-hal yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, dan teman-teman mendaftarkan anak-anak teman-teman ke dalam BPJS yang ditanggungkan pada pekerjaan teman-teman atau kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika anak tersebut berumur 21 tahun, secara otomatis di sistem akan menonaktifkan kepesertaannya. BPJS-nya akan nonaktif seperti itu. Dan ketika BPJS-nya nonaktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Ya, masih bisa. Asalkan peserta atau anaknya masih berkuliah. Jika dia masih berkuliah, bisa melaporkan ke bagian kesiswaan atau di kampus dan minta keterangan aktif kuliah
untuk BPJS mengaktifkan kembali kepesertaannya sampai dia bisa berumur 25 tahun. Tetapi dengan ketentuan setiap tahun dia harus mengupdate keterangan aktif kuliah begitu. Bukan sekali update itu lalu menjamin sampai umur 25 tahun, tidak. Nanti setelah tiba pada waktu yang sama, tanggal yang diupdate, itu akan sudah 1 tahun tuh, nanti akan nonaktif lagi dan harus minta surat keterangan aktif kuliah yang baru lagi jika masih berkuliah. Ya, seperti itu. Begitu ya. Ini lagi yang berikut bagi peserta BPJS Kesehatan segmen mandiri. Gini, jika ada anak dari Bapak Ibu yang baru lahir di rumah sakit, contoh, walaupun keadaannya baik-baik saja, tetapi namanya bayi kan, kita tidak tahu. Sebaiknya dibuatkan sekali BPJS kesehatannya. Kalau memang pekerjaan Bapak Ibu itu petani atau nelayan dan lain-lain di luar PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, itu daftarkan BPJS Mandiri. Kenapa saya bilang daftarkan BPJS Mandiri? Karena anak-anak itu sudah diwajibkan secara aturan, wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan segmen mandiri. Jika Bapak Ibu tidak mendaftarkan, kita tidak minta, tetapi satu ketika, misalnya setelah anak itu lahir, misalnya lahirnya di bulan Januari, dan pada bulan Agustus baru anak itu tiba-tiba mengalami sakit dan membutuhkan perawatan, butuh biaya, maka solusi terakhirnya harus daftar BPJS kan. Dia lahir bulan Januari, sampai bulan Agustus baru mau dibuatkan BPJS. Bapak Ibu tahu, yang harus Bapak Ibu bayarkan nanti itu terhitung dari bulan Januari sampai bulan Agustus dan bulan berjalan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu bayar. Jadi misalnya Bapak Ibu pilih kelas 3, berarti nanti bayarkan iurannya dari awal bulan dia pertama lahir sampai bulan ini dan bulan berjalan. Belum lagi jika di dalam kartu keluarga itu ada beberapa anggota keluarga yang belum terdaftar, mereka pun akan didaftarkan seperti itu. Jadi sudah pasti biaya yang dikeluarkan pada saat itu akan banyak. Karena pada dasarnya aturan pemerintah sudah mengharuskan semua bayi baru lahir untuk segera daftarkanlah ke BPJS Kesehatan. Begitu. Ya kalau yang BPJS Kesehatan segmen PBI atau yang gratis, yang penting ibunya sudah terdaftar, tinggal minta keterangan aktif kuliah dari tinggal meminta surat keterangan lahir dari rumah sakit, dan biasanya dari pihak rumah sakit juga ada yang sudah bisa mendaftarkan bayinya. Tetapi kalau tidak, bisa melaporkan ke pihak BPJS Kesehatan dengan menyertakan kartu keluarga dari ibu tersebut dan surat keterangan lahir bayi tersebut, dan anak itu akan di cover masuk ke dalam tanggungan PBI walaupun dia belum punya NIK. Nah, ini yang paling penting. Sekalipun dia belum punya NIK, bayi itu belum punya NIK, belum masuk dalam kartu keluarga, belum punya akte kelahiran, yang penting minta keterangan lahir dari pihak rumah sakit. Makanya ibu-ibu, penting untuk melahirkan di rumah sakit, supaya jika ada hal-hal apa-apa itu bisa kita secara administrasi itu bisa cepat terpenuhi. Karena banyak kasus itu ibunya punya BPJS, tetapi ibunya tidak melahirkan di rumah sakit atau di pihak kesehatan. Ibunya melahirkan di dukun-dukun. Nah, ketika bayinya ini mengalami kondisi yang parah sehingga harus masuk ke rumah sakit, untuk mengurus BPJS kesehatannya kan kita butuh surat keterangan lahir. Nah, setelah ke rumah sakit diminta, ya sudah pasti ya akan ada pembicaraan dulu panjang kan. Masalahnya bayinya lahir di mana begitu. Bayinya kan tidak lahir di tangan kesehatan, mau lahir siapa yang mengeluarkan surat keterangan lahir? Kan bukan lahir di kita begitu. Kalau untung kalau negosiasinya aman-aman dan pihak rumah sakit atau puskesmas mau membantu untuk mengeluarkan surat keterangan lahir. Karena dukun tidak bisa mengeluarkan surat keterangan lahir, sudah menyalahi aturan dan tidak bisa seperti itu. Jadi penting ibu-ibu melahirkan di rumah sakit supaya secara administrasi untuk mengurus sesuatu itu aman, mantap Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Untuk bayi baru lahir yang masih terdaftar pakai nama orang tua, misalnya bayi nyonya yang seperti tadi saya bilang, walaupun dia belum memiliki NIK, tapi dia sudah didaftarkan dengan NIK orang tuanya. Nah, itu kan namanya masih bayi nyonya tuh, dia masih tercover dengan data orang tuanya. Kartu itu sifatnya hanya sementara. Nah, dengan ketentuan segera buatkan akta kelahirannya dan masukkan dalam kartu keluarga, kemudian laporkan ke BPJS Kesehatan untuk dibuatkan kartu yang permanen. Karena kartu itu sifatnya hanya 3 bulan gitu. Setelah dia memiliki nama, memiliki NIK, ya wajib laporkan. Dan jangan lewat dari 3 bulan. Lewat dari 3 bulan, kartunya akan nonaktif kembali. Dan kalau Bapak Ibu tanya terus bagaimana supaya BPJS yang pemerintah itu bisa datang lagi, silakan Bapak Ibu berproses dengan dinas sosial, karena itu wewenangnya dinas sosial. Oke, seperti itu.
Sampai di sini bincang-bincang kita, hal-hal umum yang saya sampaikan. Sementara itu dulu yang saya sampaikan di saat ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan umum lainnya terkait apa pendaftaran lain dan sebagainya, teman-teman bisa langsung masuk di kolom komentar dan saya akan membalas semua komentar teman-teman. Percaya saya akan membalas semua komentar teman-teman. Saya tidak akan melewatkan satupun. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini. Tetap semangat, salam olahraga, salam untuk Kakak J dan Randi atas kemenangannya.